Shalom, selamat pagi saudaraku. Sepanjang bulan Juli ini, kita akan mempelajari satu judul besar, Sejarah Amerika Serikat. Renungan pagi kita hari ini, 1 Juli, berjudul Hilangnya Dokumen Deklarasi Kemerdekaan. Ayat intinya diambil dari Matius 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Carilah, maka kamu akan mendapat." Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Setelah Stan Covey dan istrinya Linda menikah, sebagai bagian dari penggabungan rumah tangga, dia mendesaknya untuk membersihkan garasi. Stan yang mengakui dirinya sebagai seorang pengumpul barang enggan berpisah dengan cetakan ulang Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang ia tetap gantung di tokonya. Dia membeli dokumen yang menguning itu sekitar 10 tahun sebelumnya di sebuah penjualan pekarangan seharga beberapa dolar. Linda kemudian memenangkan debat untuk tetap membersihkan garasi mereka, dan pada bulan Maret tahun 2006 dia menggulung perkamen tua tersebut dan mengambilnya bersama dengan meja antik dan menyumbangkannya ke toko barang bekas lokal. Mari kita maju cepat 1 tahun kemudian. Michael Sparks mengunjungi toko barang bekas Music City, toko di kota Nashville, tempat dia membeli sebuah tempat lilin, 1 set tempat garam dan merica, dan cetakan Deklarasi Kemerdekaan yang sudah menguning. Sparks, seorang teknisi peralatan musik, juga mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah sebuah cetakan ulang modern yang tidak berharga. Jadi, dia hanya membayar harga yang diminta, yaitu $2 dan 48 sen. Kemudian pulang. Setelah memperhatikan dokumen itu dengan lebih seksama selama beberapa hari, dia bertanya-tanya, apakah dokumen itu mungkin lebih tua dari yang dia kira? Jadi dia kemudian mengklik di internet untuk melakukan penelitian dan segera menyadari bahwa berdasarkan sejumlah petunjuk, dia telah membeli satu dari hanya 200 salinan resmi Deklarasi Kemerdekaan. Salinan dokumen asli dipesan oleh John Quincy Adams pada tahun 1820 ketika dia menjadi Menteri Luar Negeri. Dokumen-dokumen itu dicetak oleh William Stone pada tahun 1823. Dari 200 eksemplar awal itu, hanya 35 yang ditemukan dalam keadaan utuh. Michael sekarang memiliki nomor 36. Butuh waktu 1 tahun bagi Sparks untuk membuat cetakannya diautentikasi dan diawetkan. Kemudian dia melelangnya di Burlington, North Carolina. Penawaran dibuka pada $125.000 dan naik ke harga jual $477.650 Amerika. Stan Covey mengakui dia merasa seperti orang kampung paling bodoh ketika dia membaca di koran bahwa dokumen yang dia gantung di garasinya selama 10 tahun adalah salinan langka dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bukan saat satu-satunya di mana dokumen nasional yang berharga telah hilang atau tidak disadari keberadaannya. Pada masa pemerintahan Raja Yosia di Yehuda, sebuah perkamen telah ditemukan. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitra negeri itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dicatat dalam 2 Tawarik 34
ayat 14 dan 15. Menemukan sebuah dokumen berharga ini telah membawa sebuah kebangkitan nasional. Sudahkah saudara menemukan kebenaran otentik dalam Alkitab akhir-akhir ini? Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh kembali diingatkan tentang suatu hal yang penting dari firman Tuhan. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pengalaman Raja Yosia di Yehuda yang menemukan firman Tuhan di dalam Ka'bah. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh senantiasa mencari Tuhan di dalam firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi langkah kaki kami hari ini dan bahkan seterusnya sampai Engkau datang menjemput kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.